Tadi sudah membaca 7 pasal dari Simtuduror dan sudah mahallul qiyam serta mendengarkan beberapa bait syair yang digubah oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh beliau tadi, i'rifil haqqi li ahlil haqqi wasluk ma'ahum. Di dalam satu bait pendek ini ada banyak ilmu. Ada banyak ilmu. Yang pertama, i'rifil haqq li ahlil haqq. Ahlul haqq itu adalah orang-orang yang selalu menempuh jalan kebenaran, sehingga menjadi kecintaannya al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha benar. Karena yang ditempuh jalan yang benar, mengikuti Rasulullah SAW, maka beliau-beliau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kecintaannya Allah, maka siapapun yang berhubungan dengan kecintaannya Allah, ya harus hati-hati. Ya, kalau saya punya orang yang saya sayangi, saya punya orang yang saya cintai, kemudian ada orang bergaul dengan kekasih saya tadi, terus nggak sopan, nggak menghargai, nggak memuliakan, mungkin yang bersangkutan biasa-biasa saja, tapi sayanya nggak terima. Ya, sayanya nggak terima. Kamu kok nggak hargai itu orang yang saya sayang? Kamu kok nggak hargai itu orang yang saya muliakan? Itu orang yang ada dalam hati saya. Kenapa kamu abaikan itu saya? Sebaliknya, jika ada orang yang bergaul dengan orang yang saya sayangi, dengan orang yang saya cintai, orang tadi kok memuliakannya, ya, menghormatinya, menyayanginya, maka saya pun akan senang dengan orang tadi. Saya pun akan senang dengan orang tadi. Inilah yang pertama kali diajarkan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam bait syair ini. Jadilah kamu orang yang paham bagaimana menempatkan orang-orang soleh. Ya, jadilah kamu orang-orang yang paham bagaimana menempatkan orang-orang yang soleh, bagaimana cara berbicara dengan beliau, bagaimana cara bergaul dengan beliau. Tempatkan sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya, muliakan, hormati. Li ahlil haq. Orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu senangkan mereka, maka Allah akan menyenangkan kamu. Ya, Allah akan menyenangkan kamu. Kalau kamu mencintai mereka, maka Allah mencintai kamu. Sehingga di bait yang belakangan, bait yang 1, 2, 3, 4, 5, ya, bait yang kelima itu disebutkan, ya lahum qaum yardha rabbuna min ridhahum. Ini hasilnya kalau kita bisa menghargai orang-orang soleh, kalau kita bisa mencintai orang-orang soleh sampai orang solehnya senang. Ya, sampai orang solehnya senang. Hasilnya apa? Ya lahum qaum yardha rabbuna min ridhahum. Duhai indahnya, duhai hebatnya, duhai luar biasanya mereka itu. Mereka itu suatu kaum, sekelompok hamba Allah, yardha rabbuna min ridhahum. Allah, Tuhan kita semua itu akan memberikan keridhoannya kepada seseorang, min ridhahum, kalau mereka ridho kepadanya. Jadi kalau orang-orang soleh ini ridho, orang-orang soleh ini senang kepada kita, maka Allah pun senang kepada kita. Saking besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada beliau-beliau. Jadi siapa yang disenangi, siapa yang disukai, maka Allah pun suka kepadanya. Nah, inilah thariqah yang mudah, jalan yang mudah untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar menempatkan diri di hadapan orang-orang soleh dan menghargai beliau-beliau sesuai makomnya masing-masing. Karena itulah kita melihat, ya, bagaimana dahulu orang-orang soleh menghargai orang-orang yang hidup bersamanya. Contoh, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Jombang, yang kemudian dimakamkan di Tegal. Punya kakak namanya Habib Alwi. Habib Husain ini ulama besar, kakaknya juga ulama besar.
Habib Husin ini wali besar, kakaknya juga wali besar. Tapi bagaimana beliau menempatkan diri di hadapan kakaknya? Habib Husin itu kalau jalan bersama kakaknya, beliau itu menempatkan diri sebagai pelayan kakaknya. Jadi jalannya di belakang, jadi penderek, pelayan. Nanti kalau datang di majelis, ya kakaknya masuk, Habib Husin gak ikut duduk ke depan, tapi megangkan sandal kakaknya itu. Megangkan sandal kakaknya. Kalau tidur selama bersama kakaknya di satu rumah, tidak pernah Habib Husin mau tidur di atas tempat tidur. Tidurnya di lantai. Saat ditanya sama orang, kenapa tidurnya di lantai? Ada kasur gitu. Jawabannya, saya takut kalau posisi kasurnya lebih tinggi dari kasurnya kakak saya. Atau saya lagi di kasur sementara kakak saya di lantai. Nanti saya jadi orang yang gak beradab sama kakak saya dan pada orang soleh. Sampai seperti itu. Ini orang-orang soleh terdahulu. Pengarang Maulid Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang memberikan nasihat ini punya kakak Muftil Haramain. Kakak beliau ini wali besar, ulama besar. Cuman kalah tenar sama adiknya. Ya, karena adiknya ulama besar, ya, yang makomnya juga sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, hebatnya kakak beradik ini, begitu adiknya ini muncul sebagai ulama besar, kakaknya nggak menyaingi. Wah, aku juga lebih besar, nggak ada. Tahu nih, adikku memang ditempatkan sama Allah Ta'ala sebagai hebat makomnya lebih dari aku, menurut kakaknya. Sementara adiknya menganggap kakakku nih jauh lebih hebat dari aku. Suatu hari keduanya naik dokar, ya naik dokar atau naik kuda bersama. Sang kakak berkata kepada adiknya karena hormat, ya karena hormat nih kakak ini ya, hormat pada adiknya yang dianggap lebih alim, lebih soleh. Orang-orang dulu itu indah sekali seperti ini. Maka sang kakak berkata pada adiknya, "Dik, kamu di depan, saya di belakang. Saya nggak pantas di depan. Kamu lebih hebat dari saya. Kamu di depan, saya di belakang." Apa Habib Ali menolak? Enggak. Karena menghargai ini kakakku, lebih hebat dari aku, lebih mulia dari aku. Perintahnya harus jalankan. Siap. Beliau di depan, tapi di hati beliau mengatakan, aku sopir, itu majikan. Aku sopir, itu majikan. Aku pelayan, itu bos. Aku nurut saja, aku jadi sopir. Jadi dua-dua ini yang di depan mulia, yang di belakang mulia. Gak ada kesombongan. Mengerti haknya. Ya, posisinya orang soleh di mana harus dihargai, harus dimuliakan, harus dihormati. Kenapa? Karena hubungan kita dengan manusia pada hakikatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang kan punya posisi. Orang tua misalnya, bagaimana kita cara bicara dengan orang tua, meskipun orang tua kita salah, gak boleh kita aksi membantah, gak boleh kita aksi membantah, diam saja, dengarkan. Kenapa? Ini orang tua. Berbicara dengan guru, ya jangan disamakan dengan temanmu, ya ngomongnya keras, celutak atau bahasa orang ya, sama guru. Wah, sama-sama manusia, nggak bisa. Allah mengajarin kita setiap orang punya kemuliaan di bidangnya, maka harus kita muliakan. Oh, kalau sama guru suara saya harus lebih rendah, jangan lebih keras dari guru saya, seperti sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri pada suami, jangan istri mengatakan sama-sama hamba Allah, aku hamba Allah, dia hamba Allah. Karena sama-sama hamba Allah, maka jalankan perintah Allah. Suami punya kedudukan, istri juga punya kedudukan. Jangan istri mengatakan kalau kamu boleh, aku juga boleh. Kenapa kalau kamu boleh, aku kok enggak boleh? Ada posisinya masing-masing, di mana istri harus meletakkan suami ini, ya, pemimpin yang paling tinggi. Pemimpin yang paling tinggi. Nanti jangan istri yang ngomong, kamu malam-malam kok boleh keluar, aku kok nggak boleh. Nah, ini ada oknum-oknum istri model begitu. Kalau kamu kok boleh ke mall, kalau aku kok nggak boleh. Ya, kalau kamu kok boleh ngobrol sama banyak perempuan, kok aku nggak boleh. Ini ada enggak yang model begitu? Wallahu a'lam ya. Entah di alam mana, ya mudah-mudahan ada.
Ya, faktanya ada. Ini nggak tahu haknya, nggak tahu posisi masing-masing. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di hadapan siapa kita bicara. I'rifil haq li ahlil haq. Nomor satu itu dulu. Nah kalau udah bisa menghargai orang-orang soleh, bisa menghargai wali-wali, bisa menghargai, kemudian wasluk ma'ahum, jalanlah ke langit, ke surga, jangan sendiri, ma'ahum, bersama mereka. Kalau mereka buat majelis, hadir majelisnya. Kalau mereka ngajak kerja bakti, hadir kerja baktinya. Masya Allah, saya kalau udah teriak-teriak, saya belum soleh, tapi kan minimal ngurus pengajian. Kalau saya wanti-wanti, ayo kerja bakti, yang datang orangnya ya itu saja, istiqomah, ya itu saja. Yang lain 1000 jamaah majelis ar-raudhah itu pada nggak kelihatan itu, 2000 jamaah majelis ar-raudhah pada nggak kelihatan, 850.000 subscriber YouTube saya alhamdulillah kelihatan. Kalau saya upload di YouTube langsung kasih jempol, ya kan, semangat, itu namanya kelihatan. Lah ini yang 1000 itu kalau diajak kerja bakti, alhamdulillah kelihatan doanya. Mudah-mudahan. Ya, yang kerja bakti sehat gitu kan. Ya, tapi hidungnya nggak pernah kelihatan. Rugi. Wasluk ma'ahum. Sahabat itu bersama Nabi Muhammad SAW bukan cuma di masjid. Sahabat itu bersama Nabi Muhammad SAW ke pasar, ikut ke pasar, di masjid ikut ke masjid, ke kuburan ikut ke kuburan. Makanya kita mendengar ketika Nabi SAW ziarah ke suatu pemakaman, beliau bersabda, wa syauqah, atau kama qala SAW, sungguh aku kangen pada teman saudara-saudaraku, aku kangen pada saudara-saudaraku. Saat itulah sahabat melongo kalau bahasa kita. Lah kok orangnya di sini kok dikangeni? Orangnya di sini kok dikangeni? Siapa nih yang dimaksud Nabi SAW? Pasti bukan kita ini, jangan-jangan cemburulah sahabat. Kok sampai di kuburan Rasulullah kangen dengan orang yang nggak ada gitu? Ya, di kuburan kangen orang yang nggak ada. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kami ada di sini. Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku, makom tinggi sahabatku, kesayanganku. Tapi aku punya saudara, belum lahir, belum muncul, ya belum muncul. Nanti sepeninggalku, mereka nggak pernah lihat aku, nggak pernah bertemu aku, tapi mereka kangen pengen ketemu aku dan rela mengorbankan apapun untuk sekali bertemu denganku. Sungguh aku kangen sama mereka semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Nah ini munculnya sabda tersebut didengarkan oleh sahabat bukan di masjid. Ya, bukan di masjid, tapi di kuburan. Ya, di pemakaman. Nabi kita Muhammad SAW ya juga di perkebunan. Ya, di perkebunan, jalan-jalan perkebunan. Makanya ada cerita bagaimana onta itu nangis pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul ke kebun, sahabat juga ikut ke kebun. Rasulullah juga kerja bakti. Kapan? Contohnya bangun parit, perang Khandaq. Ikut kerja bakti. Jangan kamu mau jadi pengikut Nabi cuma di masjid. Saya ikut bagian masjid saja pas ngaji. Ikut kerja bakti hilang. Ya, giliran diajak berkebun hilang. Nah, ini namanya belum sempurna. Wasluk ma'ahum, jalanlah bareng bersama mereka dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Wasluk ma'ahum, terus jangan tinggalkan, barengi terus. Wasluk ma'ahum. Saya dulu begitu, nggak mau ketinggalan saya. Ya, di mana guru saya ada ya saya nongol di situ. Nah, kadang-kadang ini guru udah teriak-teriak manggil muridnya, nggak ada yang datang. Yang datang cuma jin saja. Dus. Jinnya datang, muridnya semua pada 5 menit lagi. Ada enggak yang begitu? Banyak itu waktu kita nyantri ya. Waktu kita nyantri, Pak Yainya udah teriak-teriak, Habibnya udah teriak-teriak, ya, kumpul di masjid sekarang, sholat subuh. Sampai didatangi di kamarnya. Ya, sampai pakai rotan itu ya, digedor kan kamarnya, enggak muncul. Yang pernah jadi santri mungkin sering ngalami. Ya, mungkin sering ngalami. Wasluk ma'ahum, jalan bersama mereka. Fi tariqit tuqa min haits saru warahum. Karena mereka ini jalannya jalan ketakwaan, enggak mungkin jalan yang lain. Min haits saru warahum. Dimanapun mereka berjalan, model jalannya seperti apapun, cara jalannya seperti apapun, pokoknya derek di belakang mereka, di belakang beliau-beliau tersebut. Fasa'adah manutoh kullaha biktifahum. Kalau mau dapat as-sa'adah, mau dapat
as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan nanti di akhirat. Di akhirat jannahnya Allah Ta'ala, ketemu Nabi Muhammad SAW, lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kebahagiaan itu di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Manutoh kullaha biktifahum. Semuanya tergantung bagaimana kita mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang soleh. Jangan sombong, jangan pegang Al-Quran, pegang hadis gitu ya. Saya mau belajar sendiri, Al-Qurannya ada, hadisnya ada. Tunggu saja tanggal mainnya, ya nanti akan bingung sendiri, nanti akan hancur sendiri. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Yang berbicara siapa? Allah. Kemudian yang diberi Al-Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diberi Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya coba diperhatikan, apakah Allah katakan aku datangkan pada kalian Al-Quran begitu? Enggak. Allahnya mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 15, telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang jelas. Datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas. Cahaya dulu yang disebut, baru kitab yang jelas. Di tafsir disebutkan terjemahan Kemenak ya RI dan tafsir-tafsir yang lain, nur yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW dan juga nabinya bawa Al-Quran. Kita disuruh mengikuti Al-Quran lewat cahaya, lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak lewat Nabi nggak bisa membaca Al-Quran, nggak mungkin bisa. Harus lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua kebahagiaan tergantung bagaimana kita mengikuti orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu nanti akan disebutkan. Kenapa mereka itu sebagai syarat kebahagiaan, simbol kebahagiaan, lambang kebahagiaan dan lain sebagainya? Ya, karena mereka beliau tidak pernah melangkah kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat mereka, melihat orang-orang soleh, atau melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Beruntung itu. Ya, bagaimana beruntungnya? Ya susah mau dijelaskan. Hadisnya jelas, ya hadisnya jelas. Nah, tapi kalau mau dijelaskan pakai hadis kadang kita kan ya wong abstrak, nggak paham. Ya nggak paham. Ya saya mau jelaskan sama jenengan ya gimana caranya paham, itu urusan hati, urusan rasa. Kita ini kalau pernah lihat orang soleh, lihat orang soleh, kita itu jadi paham hidup itu apa itu. Hati kita lain, dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya itu paham, dapat rasanya, feelnya dapat gitu loh ya. Nah, dapat feelnya kalau bahasa orang sekarang. Kadang orang sekarang ini melakukan sepak bola, badminton, tenis meja, ya sambil mengatakan nggak dapat feelnya saya, moodnya nggak ada, nggak dapat moodnya. Pernah nggak ngomong begitu? Rasane gak ono. Jadi main, nggak ada rasanya. Lah biar dapat rasa ini, lihat orang-orang yang soleh. Saya beruntung, alhamdulillah. Yakin saya ini melihat banyak orang soleh. Saya melihat Habib Anis, saya yakin orang soleh. Saya melihat Habib Salim bin Abdullah Asyadri rahimahumullah, saya yakin beliau seorang soleh. Saya lihat Habib Zain bin Smith, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Habib Umar bin Hafidz, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Saya yakin beliau orang soleh. Di masa kecil saya di Solo ini banyak orang soleh yang saya pendelengi gini ya. Manteng saya lihat terus itu, banyak itu. Jadi ya saya bejo, saya beruntung, alhamdulillah. Dan jenengan ini ngimpi apa bisa lihat saya? Harusnya bayar. Nah. Lo ya harusnya bayar gitu ya. Lah jenengan mungkin nggak ketemu Habib Anis, betul ya? Mungkin nggak sempat ketemu Habib Salim Asyadri, mungkin nggak ketemu. Dan para ulama yang pernah saya lihat nggak ketemu. Lah kok modal ketemu saya mau dapat ya bakhat ya, keberuntungan kan dia bayar toh ya. Alhamdulillah nggak bayar tambah tak sugui. Betul. Ya, nggak bayar disuguhi. Bahkan duduknya pun diajeni, dihormatkan, karpetnya dikasih yang bagus, AC-nya mau saya tambah nanti, kipas angin mau saya kasih lagi, lampunya mau saya buat lebih terang lagi, terus saya layani jenengan semua.
Ya kenapa? Ya ini hasilnya saya melihat orang soleh, diajari caranya saya menempatkan orang yang cari ilmu. Hargai itu orang yang cari ilmu, tempatkan. Waktu ada Khairun Nisa datang ke Majelis Ar-Raudhah, atau yang biasa antum panggil Nisa Sabian bersama Sabiannya itu ya. Satu kelompok datang ke Ar-Raudhah itu, Nisa dan kawan-kawannya. Saya nggak punya mic yang bagus. Ini orang-orang suaranya bagus. Saya meminta beliau untuk baca satu qasidah sebagai tamu aja. Satu qasidah. Tapi mic saya jelek. Jam 7 malam lebih, jam 8 malam kurang itu saya panggil Mas Roni. Mas Roni, iya. Saya diajari menempatkan orang pada tempatnya, menghargai orang. Tolong pergi ke toko elektronik yang masih buka, beli mic yang mahal. Sampai sana ada berapa? 8 juta. Kliang-kliang ya. Kliang-kliang ya. Olong yuto dul ya, kliang-kliang. Tapi yang namanya kita disuruh menghargai suara, suruh menghargai suara. 8 juta ya, bayar Mas Roni, bayar. Mas Roni sempat kaget. Ih, wong lu yuto gitu ya. Bayar. Ini namanya menghargai seseorang. Ya kalau enggak begitu, maka kita bukan santri, ya kita bukan orang yang mengerti. Hargai, ya. Ini berkata apa? Dulu saya diajari guru saya seperti itu. Saya masih ingat persis ya bagaimana Habib Anis itu menempatkan setiap orang dengan penuh kemuliaan sesuai makomnya masing-masing. Bahkan man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Jadi jenengan bisa lihat saya bejo enggak? Ya, bejo kan? Ya. Bukan karena saya orang soleh, tapi saya sudah pernah lihat orang-orang soleh, dan saya akan terus cari orang-orang soleh. Terus baik yang nyata masih hidup maupun dulu yang masih hidup sudah pernah meninggal dunia, maupun yang saya lihat di alam mimpi. Jelek-jelek begini kan ya minimal pernah mimpi orang soleh gitu kan ya. Ya pernah tidur. Ya jelek-jelek kan pernah tidur. Kan melihat juga di alam mimpi beberapa orang soleh yang saya lihat di alam mimpi ada. Ya enggak usah disebutkan. Kamu juga enggak kenal. Ya. Kakek saya, gak usah jauh-jauh, kakek saya wafat umur 93 tahun. Kata Habib Anis, waktu Habib Anis masih hidup, ngomong ke kakek saya, temui kakekmu itu, samperin kakekmu, khud minhu, ambil ilmu darinya, hu minas sholihin. Saya gak ngurangi, gak ngelebihin, insyaallah. Kakekmu termasuk orang soleh. Wah ya tak parani, tak pentelengi, masya Allah, simbahku soleh. Iya tak lihat, kakek saya orang soleh. Jadi kalian kalau mau kulaan melihat orang soleh, lihat wajah saya, ya, lihat wajah saya. Ojo suwe-suwe, cukup sebentar saja terus mulia gitu ya. Silahkan Bu pulang. Begitu caranya. Jangan datang ke majelisnya orang soleh sibuk lihat HP-nya, sibuk lihat YouTube, IG, Facebook. Masya Allah. Saya waktu dulu berguru kepada Habib Anis, itu kalau saya duduk di majelis itu kosong. Saya nggak pernah lihat orang lain, yang kelihatan cuma Habib Anis saja. Tidak ada orang lain. Jadi saya nggak peduli. Sedikit kelihatannya seperti apa, ben tak delok terus sama saya mesem gitu ya. Karena harus dilihatnya enak. Lah kamu kadang kan rodok kurang ajar. Lihat orang soleh wajahmu cemberut. Nah, orang solehnya melengos, oh bedeni gitu kan ya. Melengos. Tunjukkan senang lihatnya ya, dengan senang. Paham maksud saya? Lanjut. Apa ini? Au ta'allaq bihim daim walazam finahum. Nah kalau nggak bisa ketemu Habib, nggak bisa lihat contoh jamaah YouTube, nggak usah ke Solo, nggak usah. Nanti Masjid Ar-Raudhah penuh. Misal begitu ya. Penuh nanti kalau semua pengen ke Solo, misal ke Masjid Ar-Raudhah. Buat apa namanya subscriber YouTube saya 850.000. Kalau kesini semua kan penuh, nggak usah, cukup ini aja. Au ta'allaq bihim, ikatkan hati, hatinya diikatkan, hati disambungkan. Ta'allaq itu bukan sekedar ditempelkan, diikatkan, dibundeli ya, kemudian dicor sekalian. Nyatu, hatinya nyatu. Ta'alluq, alaqah, ada ikatan yang kuat. Sambungkan hati, sambungkan hati kita dengan orang-orang yang soleh. Sambungkan hati dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sambungkan hati dengan Imam Ghazali rahimahullah.
sambungkan hati dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Saya enggak ketemu Habib Abdul Haddad, tapi saya pernah ziarah ke makam beliau, peristirahatan beliau, dan saya paling senang kalau dengar doa beliau yang dilakukan itu. Iya, gimana Ali Maksum? Syairillah ya Syekh Abdullah ya ibn Alwi nas'alullah dhunubi akhbirullah al-madad ya Allah ya Allah. Itu saya kok dengar begitu seneng hati saya. Lah tanda ta'alluq ikatan yang ngono gitu. Disebutkan nama orang soleh seneng, itu namanya punya ikatan. Lalu disebutkan kok ya mong plongo, ndak ono sedrume. Diajak teriak ya Habibana Ali Syailillah, yo seneng semangat. Ya Habibana Ali, panggil ngono lho ning ati. Habib Ali teriak. Itu namanya ada ta'alluq. Ini ndak ya Habibana Ali. Kadang bingung, lah apa to ki wong bengak-bengok gitu. Ta'alluq, hatinya diikat. Au ta'allaq bihim daim walazam finahum. Dan teruslah di depan pintu rumah mereka itu. Dinteni metune. Diparani. Disamperin. Enggak mungkin enggak. Orang kalau hubungannya kuat nanti pasti nyambung. Fannahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Karena di jagat raya ini enggak ada kelompok manusia seperti orang-orang soleh itu, enggak ada. Enggak pernah melupakan, pandai membalas budi, ahli berbuat baik, penuh pengertian. Makanya saya enggak pernah insya Allah takut yang ngurusin majelis urusan al-fulusu wal duit itu, meskipun saya enggak punya duit. Enggak pernah takut. Kenapa? Aku duwe bolo wong soleh akeh kok. Orang soleh itu banyak. Ya tinggal tak bengoi Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, tulung ngono gitu. Help me please. Ya, jawabannya apa? Duit ya Allah, fal duit mbok pikir. Oh, surga tak jalukno. Surga saja aku mintakan, apalagi urusan duit. Santai saja, enggak usah pusing-pusing. Tapi yang penting lazam finahum. Ta'allaq. Diikat betul, hatinya diikat betul. Nah, lanjut boleh? Episode berikutnya. Ya episode berikutnya. Ini kalau ngobrol begini ya sampai nanti maghrib lagi asyik. Awakmu. Lah saya yang ngomongkan ini kan ya seneng, tapi kan urusannya banyak. Ya tugasnya banyak. Ya minimal ini ingat-ingat apa? Yuk belajar menempatkan diri di hadapan orang-orang soleh. Beradab betul. Ya beradab betul. Kemudian mengikuti jalan mereka. Cari sebanyak mungkin orang-orang soleh yang pernah kita yang bisa dilihat. Kalau saya mau pakai modus pokil. Pokil itu apa ya? Curang ya. Nah, curang cerdik. Gimana caranya? Saya mau cari orang-orang soleh yang tua, yang pernah melihat banyak orang soleh. Jadi saya lihat satu cukup. Dan itu dulu udah saya dapatkan. Saya warak lihat Habib Anis lihat ayahnya Habib Alwi, betul kan ya? Habib Anis lihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Anis lihat Habib Fulan, Syekh Fulan, karena beliau jujukannya para ulama. Jadi saya lihat Habib Anis, berarti saya udah lihat siapa? Wakeh. Belum lagi ya, beliaunya insya Allah pernah lihat Nabi Muhammad SAW di alam mimpi. Ayahnya pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Berarti saya pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Bejo atau enggak bejo? Bejo. Lah kamu? Bejo nular. Jadi kalau jenengan kumpul sama saya enggak merasa bejo, ya kebangetan luar biasa. Minimal modalku itu. Bib, saya kalau kumpul sama Bib dapat apa? Elek-elek ngene iki aku nyawang wong soleh. Ya, lihat orang soleh. Harus pede. Ya, harus percaya diri dengan kebaikan. Jangan tambah sok tawadhu. Oh, saya enggak punya apa-apa. Enggak. Tawadhu itu tempatnya bukan begini. Tawadhu itu di sini. Di dalam hati yang gagah, izzahnya harus tunjukkan. Jadi muslim itu yang gagah, tapi jangan sombong. Asyik ya, gagah tapi jangan sombong. Satu lagu nanti ya, nanti satu lagu.
sebelum qiyam, sebelum apa doa. Hari ini maulidnya saya singkat. Kalau Kamis pagi biasanya saya baca lengkap. Hari ini saya baca singkat seperti Jumat Kliwon ya. 1 fasal wahina, kemudian 2 fasal sebelum doa, kemudian doa. Kenapa? Ceramahnya kepanjangan. Ya, ceramahnya kepanjangan. Pengumuman dari saya, insya Allah Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah jatuh di Jumat terakhir bulan Maulid. Kalau saya nggak salah, Jumat 21 Oktober. Jumat 21 Oktober. Datanglah bawa cicit anak jin setan demit. Bawa semua ke sini. Paham? Ya, ajak semua orang datang ke sini kapan? Jumat malam Sabtu 21 Oktober. Maulid Akbar. Maulid Akbarnya tetap di Jumat terakhir malam ya. 21 Oktober insya Allah. Ajak semuanya. Siap ngajak semuanya? Malaikat-malaikatmu ajak semua. Ya, subscriber YouTube-mu ajakan kabeh. Jadi biar apa namanya? Niat gitu, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Niat seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah.